Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore ya buat siapapun yang menonton video ini. Kita bertemu lagi di channel Imam Maula Fikri. Di channel ini saya membuat video-video pembelajaran ya, khususnya materi-materi keagamaan untuk siswa-siswi saya yang di sekolah menengah kejuruan yang mungkin tidak mendapatkan porsi yang cukup untuk pembelajaran agama. Nah, pada video kali ini kita akan kembali membaca kitab Tanqihul Qaul, yaitu kitab yang dikarang oleh salah satu ulama Indonesia, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Kitab ini merupakan syarah atau kitab penjelas dari kitab Lubabul Hadis ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembacaan kitab, melanjutkan video sebelumnya masih tentang keutamaan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada video sebelumnya sudah kita bahas bahwa salah satu keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah Allah akan bersolawat kepada kita sebanyak 10 kali, atau Allah mengembalikan sholawat kita, apa yang kita baca untuk Nabi, Allah kembalikan untuk kita sebanyak 10 ya. Ini juga seharusnya menjadi trigger untuk kita supaya kita terus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di Al-Quran juga disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang yang beriman, selawatlah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oke, di sini saya lanjutkan hadis berikutnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholata alayya, barang siapa yang lupa bersolawat kepadaku, faqad akhta'a thariqal jannah, maka telah menyalahi jalan surga ya. Di sini kemudian Imam Nawawi menjelaskan, aradan Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nisyan. Ini bin nisyani tarki amdan ya. Maksud daripada lupa menurut Imam Nawawi di sini, maksudnya Nabi itu lupa yang ditinggalkan secara sengaja. Artinya memang sengaja tidak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, bukan lupa yang biasanya kita sholawat misalkan, kemudian pada waktu tertentu kita lupa tidak bersolawat gitu, bukan disengaja. Nah, bukan yang seperti itu. Di sini disebutkan nisyanu tarkil amdan ya, yang lupanya itu yang disebabkan karena emang sengaja meninggalkan, emang gak mau bersolawat. Fa'idha kana tariku yahta'u tariqal jannati kana musalli alaihi salikan ilal jannati. Maka apabila yang meninggalkan sholawat itu menyalahi atau melanggar jalan ke surga, maka al-musalli, orang yang bersolawat kepadanya, adalah salikan ilal jannah, adalah orang yang berjalan ke surga, yaitu ya. Jadi maksud Imam Nawawi di sini adalah apabila orang yang yang meninggalkan solawat, yang tidak bersolawat secara sengaja gitu, yang tidak bersolawat secara sengaja itu disebut sebagai orang yang keluar dari jalan surga, orang yang menyalahi jalan-jalan surga. Maka kebalikannya, orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW itu
adalah orang yang sedang berjalan di jalan surga menuju surganya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Faqad ruwiya an Abi Hurairah, dan telah diriwayatkan dari Abi Hurairah annahu qala, sesungguhnya annahu qala sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda ya. Jadi annahu ini kata Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi Muhammad annahu qala telah bersabda, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf, faqad ruwiya an Abi Hurairah annahu qala ya, dan sudah diriwayatkan oleh Abi Hurairah sesungguhnya dia berkata ya, Abi Hurairah berkata, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiya tariqu ilal jannah, adalah jalan menuju surga. Kadza dzakara Samlawi, begitulah yang disebutkan oleh As-Samlawi ya. Jadi Imam Nawawi mengutip dari apa yang dituliskan oleh Imam Samlawi gitu ya, yang dalam hal tersebut Imam Samlawi mengutip ucapan Abi Hurairah yang berkata bahwa salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jalan menuju surga. Artinya ini adalah penegasan dari salah satu sahabat Rasulullah, salah satu periwayat hadis yang juga dipercaya oleh para ulama hadis, bahwa salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang kedua, waqala Shallallahu Alaihi Wasallam, dan telah berkata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan, sesungguhnya manusia yang paling utama kepadaku yaumal qiyamah, pada hari kiamat, aktsaruhum alayya sholatan, adalah dia yang paling banyak sholawat kepadaku ya. Ai akrobahum. Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi yang disebut aulan nas itu adalah akrobahum ya, orang yang paling utama, yang paling mulia itu ketika hari kiamat adalah orang yang paling dekat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang paling banyak sholawat ya, orang yang paling sering mengucapkan sholawat. Di sini Imam Nawawi kemudian menjelaskan akrobahum minni fi yaumil qiyamati, akrobahum minni fil qiyamati wa ahaqqahum bisyafaati. Jadi orang yang bersalawat itu di hari kiamat tidak hanya dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja, tapi juga paling berhak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, aktsarum alayya sholatu fid dunya, yaitu mereka yang paling banyak sholawatnya di dunia. Li'anna kasratus sholati alaihi tadullu ala sidqil mahabbati, karena menurut Imam Nawawi jumlah sholawat, banyaknya sholawat ya, kasratus sholati, banyaknya sholawat alaihi kepada Nabi Muhammad, tadullu ala sidqil mahabbah, menunjukkan kejujuran cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholawat itu adalah tanda bahwa kita mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti jika kita mencintai sesuatu atau kita mencintai seseorang yang kita cintai, kita akan sering menyebut namanya. Nah, begitu juga Imam Nawawi menjelaskan di sini bahwa banyaknya sholawat kita kepada Nabi Muhammad itu bukti bahwa kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kamalil waslati fatakuna manazilahum fil akhirah minhu bihasbi tafawathum fi dzalik ya. Rawahul Bukhari wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban an Ibnu Mas'ud bi asanidin shahihah. Dan sholawat juga menjadi pelengkap wasilah ya, penyambung yang kamal, yang sempurna gitu ya, wasilah yang sempurna. Fatakuna manazilahum fil akhirah minhu bihasbi tafawathum fi dzalik ya. Jadi sholawat ini menentukan derajat kita di akhirat nanti gitu. Jadi itulah kenapa ulama-ulama kita dulu mengajarkannya, khususnya para nahdliyin, di Nahdlatul Ulama ya, yang baik secara kultural ataupun struktural gitu ya, itu mengajarkan kita untuk
bertawasul, berwasilah dengan sholawat ya. Dalam tahlil misalkan, dalam kegiatan tahlil selalu ada wasilah kepada Nabi Muhammad SAW, karena sholawat itu menjadi wasilah yang paling sempurna gitu, tawasul yang paling sempurna ya, karena Nabi Muhammad itu adalah kekasihnya Allah, dan jika kita mencintai kekasihnya Allah, maka bisa dipastikan lah ya, Allah juga akan mencintai kita, karena itu Nabi Muhammad adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sholatukum alayya mahaqatun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sholatukum alayya mahaqatun. Ini hadis yang ketiga ya. Nabi Muhammad bersabda, sholawat kalian kepadaku adalah mahaqoh. Mahaqoh itu di sini disebutkan ai idhabil dunubikum, adalah hilangnya, perginya dosa-dosa kalian ya. Mahaqoh itu alat ya mungkin ya untuk menghilangkan, menghapus gitu ya. Jadi sholawat itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Ai idhabilidzunubikum kama yamhaqul ma'a annaro, kama yamhaqul ma'u annaro, sebagaimana air itu akan menghapus api gitu, atau memadamkan api gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang keempat, man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marrah mahallahu dzunubahu kullaha. Barang siapa yang bersolawat kepadaku setiap hari Jumat sebanyak 40 kali, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya semuanya, seluruhnya. Nah, kok bisa gitu ya, dosa kita yang mungkin sepanjang hidup kita itu banyak sekali bisa dihapus dengan sholawat. Di sini disebutkan oleh Imam Nawawi, dijelaskan, wa an Abdul Aziz ibni Suhaib an Anas bin Malik qala kuntu waqifan baina yaday Rasulillah faqala man shalla alayya fi kulli jum'ati thamani marrah ghafarallahu ta'ala lahu dzunuba thamani nasana. Dari Abdul Aziz bin Suhaib dari Anas bin Malik berkata, qala kuntu waqifan, berkata Anas bin Malik ya, kuntu waqifan, saya berdiri di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan Rasul bersabda, barang siapa man shalla alayya fi kulli jum'ah, barang siapa yang bersolawat kepadaku pada hari Jumat thamani marrah 80 kali ya, ghafarallahu ta'ala lahu dzunuba thamani nasana, Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya selama 80 tahun. Samanina sana, 80 tahun. Jadi kalau rata-rata umat Nabi Muhammad itu 63 tahun ya, dosa yang diampuni itu 80 tahun ya, kita sudah surplus gitu. Artinya makanya kenapa ini disebut dihapus semua dosa-dosanya hanya dengan bersolawat sebanyak 80 kali kepada Nabi Muhammad SAW di hari Jumat. Qultu ya Rasulullah kaifa sholatu alaik. Maka Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sholawat kepadamu? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqulu Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi, gitu ya. Dan Nabi Muhammad bersabda, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Ya, itu kalimat sholawatnya ya. Yang perlu teman-teman ingat adalah Allahumma, yang perlu dihafal mungkin kalimat sholawatnya dari Nabi ini adalah Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Nah, itu adalah kalimat sholawatnya gitu ya. Kalau diartikan, ya Allah, berikanlah sholawat kepada Nabi Muhammad, hambamu, rasulmu, seorang nabi yang ummi, yang gitu ya. Jadi itu kalimat atau kalimat sholawat yang diajarkan Nabi kepada sahabat saat itu. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan kali ini dari kitab Taqwal Qaul. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita menjadi orang yang lalai, orang yang sengaja tidak ingin bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.